Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16, saudara. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau Anda perhatikan, saudara, langit di sekitar saya mulai gelap. Harusnya ini masih terang, ini baru sekitar pukul 5 kurang 10. Mestinya masih terang nih, saudara. Tapi barangkali karena agak mendung, jadi mulai agak meredup, agak gelap. Dan terang sebentar lagi akan hilang dari tempat kita ini. Tapi tahukah Anda, ada satu negara yang paling tidak dalam sejarahnya pernah disebut sebagai negara di mana matahari tidak pernah terbenam. Seperti kita ini, sebentar lagi matahari akan terbenam. Tahukah Anda negaranya? Negara itu adalah Inggris, atau tepatnya sebetulnya Inggris Raya, Great Britain. Kenapa? Karena pada abad 19-20, Inggris Raya itu, Imperium Inggris Raya itu mencakup hampir seluruh pelosok dunia. Sehingga ketika bendera Inggris Raya yang ada di London misalnya, biasanya bendera kebangsaan itu kalau sudah gelap harus diturunkan, begitu SOP-nya. Bendera Inggris Raya di London itu turun karena malam hampir tiba, gelap. Di belahan lain ini, di Australia misalnya, bendera itu akan naik kembali, akan dinaikkan karena hari baru mulai pagi. Sehingga dulu kerajaan Britania Raya, Inggris Raya itu disebut sebagai negara di mana the sun never set down, di mana matahari tidak pernah tenggelam, di mana gelap tidak pernah hadir. Karena dia selalu ada dalam terang, dalam
cahaya matahari. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Ini ayat yang sangat populer tapi seringkali kita pahami dengan kurang tepat. Kenapa? Karena kita sering mengatakan, oh kamu harus jadi terang dunia. Sebagai orang Kristen, kita ini harus menjadi terang dunia. Padahal ayat ini, Matius 5 ayat 14, tidak pernah mengatakan bahwa kita ini harus menjadi terang dunia. Ayat ini bunyinya, kamu adalah. Bukan you have to be light of the world. You are the light of the world. Kamu adalah. Kamu sudah menjadi terang. Dan tidak mungkin tidak menjadi terang. Sebagai seorang percaya, sebagai murid Kristus, kita tidak punya pilihan selain menjadi terang dunia. Karena itu, kita semua sebagai murid-murid Kristus tidak bisa tidak. Kita adalah terang dunia. Dan terang itu tidak akan pernah dapat disembunyikan. Seperti kerajaan atau Imperium Britania Raya yang selalu ada dalam terang tadi, tidak pernah matahari terbenam. Demikian juga seharusnya terjadi dengan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita tidak pernah tidak menjadi terang dunia. Mungkinkah hal itu terjadi? Tentu dalam kehidupan kita sekali, dua kali, banyak kali kita barangkali tidak memancarkan terang itu lewat pilihan yang kita buat, perkataan yang kita ucapkan atau perbuatan yang tidak kita lakukan. Tetapi itu tidak membuat jati diri kita sebagai terang dunia menjadi hilang. Sebaliknya, itu mengingatkan kita semua adalah terang dunia. Dimanapun kita ada, bagaimanapun keadaan. Bapak Ibu, di rumah masing-masing adalah terang dunia di rumah. Buat anak, buat saudara-saudara, buat keluarga, buat siapapun. Buat orang yang bekerja di rumah Anda. Di kantor, kita adalah terang dunia. Buat rekan kerja, buat atasan, buat bawahan. Di gereja, kita adalah terang dunia. Buat siapapun. Dimanapun Tuhan tempatkan dan hadirkan kita adalah terang. Terang yang sejati, yang tidak bisa ditutup, tidak bisa dipadamkan. Dan bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena kita bertumpu, berpusat pada Kristus Sang Terang yang sejati. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah melupakan panggilan kita, jati diri kita sebagai terang dunia. Selamat pagi, selamat jalani hidup sebagai terang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami percaya Engkaulah yang telah menganugerahkan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kepada kami. Kristus yang memanggil kami juga sebagai terang dimanapun kami ada. Terang yang mungkin tidak menyala dengan terang benderang atau berkobar-kobar, tetapi mungkin hanya terang yang kecil, yang lemah, tapi yang setia, yang terus menyala di tengah segala keadaan, hingga boleh menerangi sekitar kami, membawa kehangatan dan kekuatan. Mampukan dan kuatkan kami. Biarlah dengan demikian, kami juga sebagai terang-Mu boleh bercahaya di tengah hidup keluarga, hidup bangsa dan negara, hidup gereja tentunya juga. Bahkan bersama kami sebagai gereja boleh terus menyala sebagai terang Kristus. Biarlah Tuhan berikan anugerah segala kekuatan sehingga kami boleh menjalani tugas panggilan ini dengan setia. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja, untuk setiap kegiatan yang akan berlangsung dalam minggu depan, untuk retret youth dari English Service, untuk retret pasutri, untuk proses pencalonan penatua, untuk perjamuan kudus pada tanggal 1, untuk kegiatan bulan keluarga yang sebentar lagi akan mulai kami selenggarakan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan dan memampukan setiap kami yang terlibat dalam persiapan dan penyelenggaraannya. Dan Tuhan yang jadikan semua kegiatan itu berkat bagi kami bersama sebagai gereja.
Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga dengan setiap pergumulan mereka. Pergumulan ekonomi, Tuhan kuatkan, berikan kekuatan untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan yang berikan berkat-Mu di waktu yang tepat, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dengan kelemahan fisik karena sakit, karena usia lanjut. Berikan penyerahan diri, jamah yang lemah, kuatkan yang tidak berdaya, dan berikan penghiburan pada yang tengah berduka. Kami percaya Tuhanlah yang akan tetap memimpin kami semua melewati setiap pergumulan tersebut. Dan kami secara khusus mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi kami yang mungkin tidak bisa kami bagi dengan orang-orang lain di sekitar kami. Tapi kami percaya dalam Tuhan kami akan selalu mendapatkan kekuatan. Maka inilah kami dalam doa-doa pribadi kami. Demikianlah doa kami ya Tuhan, berikan kami kesediaan untuk menerima apa yang baik dari-Mu, untuk hati yang terbuka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami semua. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending from above, echoes of mercies, whispers of love. This is my story, this is my song,